Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kesepuhan ya wargi sadaya maupun tipayun hayoran kanjakeun puji sareng syukur Allah Subhanahu wa taala nu parantos masihan hampir-hampiran nikmat orang sadaya di kaum ieu urang masih diberi sehat sempat tiasa silaturahim tiasa tolabul ilmi di majelis warisan di Mbah. Mudah-mudahan diulang orang yang ingin ridha Allah Subhanahu wa taala. Shalawat sareng salam ayo urang bikin kejunjungan urang sadaya panutan urang sadaya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluarga para sahabat kami dan orang kaya syafaat kami. Kesepuhan warga sadaya hormatan simkuring dina ieu bade naraskeun hanca dan terjemah tafsir Ibnu Katsir iya giliran surat ke-87 ya ke surat Al-Qadar terus kalangkung ya Wak puasana mudah-mudahan ku barokahna naos surat Al-Qadar ieu urang dipendahkeun deui sareng saum bade lengkap dipendahkeun deui sareng saum sareng Lailatul Qadar. Surat Al-Qadar artinya kemuliaan, termasuk surat Makkiyah. Surat ke-97 jumlah ayatnya ada 5 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi-idzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sesungguhnya kami telah menurunkannya yaitu Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan ruh atau malaikat Jibril dengan izin Rabb-Nya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Keutamaan Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala memberitahukan bahwa Dia menurunkan Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar, yaitu malam yang penuh barakah yang telah disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami menurunkannya pada malam yang diberkahi. Quran surat An-Dukhan ayat 3. Lailatul Qadar itu berada di bulan Ramadan sebagaimana firman Allah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar pada bulan Ramadan ya, kaitan nasa itu tadi.
Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan yang lainnya berkata, Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Qur'an sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia. Kemudian dia menurunkannya secara berangsur-angsur, terperinci dan terpisah sesuai dengan peristiwa-peristiwa di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selama 23 tahun. Kemudian Allah berfirman mengagungkan Lailatul Qadar, yang mana dia Allah telah mengistimewakannya dengan menurunkan kitab suci Al-Quran pada malam ini, yaitu malam Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadari khairum min alfi syahr." Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Dikisahkan kapungkur cenah aya Bani Israel anu yuswana dugi ka 1000 tahun. Pada malanana upami siang jihad, puasa, wengi salat tahajud. Mohon salah satu riwayatnya seharusnya ada 4 orang Bani Israel yang berusia sampai 1000 tahun. Usianya digunakan semua untuk ibadah. Nah, ini Allah ingin memberikan kemuliaan kepada umat Nabi Muhammad. Dengan Lailatul Qadar, umat Nabi Muhammad bisa mencapai kemuliaan yang lebih dibandingkan Bani Israel yang dulu beribadah 1000 tahun. Urang mau saunginya ngan dukat nu di mana ta masalahna terang. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, ketika bulan Ramadan tiba, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qad ja'akum syahrul Ramadan, syahrul mubarak. Iftaradallahu alaikum siyama, tuftahu fihi abwabul jannah, wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Watugallu fihi sayatin, fihi lailatun khairun min alfi syahr. Man hurima khairaha faqad hurima." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, yaitu suatu bulan yang penuh barokah, bulan di mana Allah mewajibkan atas kalian untuk berpuasa padanya, suatu bulan di mana semua pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup, serta setan-setan dibelenggu. Di dalam bulan Ramadan terdapat suatu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Barang siapa yang tidak mendapatkan kebaikan malam tersebut, maka sungguh ia tidak mendapatkannya. Hadis ini diriwayatkan juga oleh An-Nasai. Beribadah di malam Lailatul Qadar juga menyamai ibadah selama 1000 bulan. 1000 bulan. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Barang siapa berdiri mengerjakan salat di malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan karena mengharap ridha Allah, maka dosa-dosanya yang terdahulu diampuni. Allah SWT berfirman berikutnya, "Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr." Pada malam itu turun para malaikat dan ruh atau Jibril dengan izin Rabb-Nya untuk mengatur semua urusan. Yakni para malaikat banyak yang turun di malam Lailatul Qadar karena malam itu penuh dengan barokah. Para malaikat turun bersamaan dengan turunnya barokah dan rahmat, sebagaimana mereka turun ketika Al-Quran dibaca.
sebagaimana mereka turun ketika Al-Quran dibaca. Mudah-mudahannya di namanya ia sakumaha keterangan di dia orang ngawas Al-Quran, para malaikat turun jantan yang orang manfaatkan diantaranya ku thalabul ilmi, tadi ku doa-doa terbaik ku kitu mangga iling masing-masing aya nu gaduh kahoyong biasa digartoskeun dina amanah masing-masingnya doa masing-masing gitu. Itu kedah ngantosan ieu pimpin ku Mang Udin bae nya pilih nu gaduh bae nu gaduh kahoyong gartoskeun dina amanah ieu. Sebagaimana mereka melingkar di sekeliling majelis zikir. Mudah-mudahan ayeuna urang aya di majelis zikir oge. Mereka membentangkan sayap mereka bagi para penuntut ilmu yang bersungguh-sungguh sebagai penghormatan untuknya. Kemargi kitu unggal malam Senin, malam Ahad niatkeun ti bumi bade nilari ilmu sareng silaturahimnya. Sareng Udin mah dimulai ti kaluar ti bumi ngalengkah ku sampean katuh bari niat. Nah, tiap lengkahna dicatat ka saya. Tiap lengkahna ningkatkeun derajat. Tiap lengkahna tiasa ngagugurkeun dosa-dosa nu alit. Di malam Lailatul Qadar turun para malaikat. Para malaikat turun bersamaan dengan turunnya barokah dan rahmat. Sebagaimana mereka turun ketika Al-Quran dibaca. Sebagaimana mereka melingkar di sekeliling majelis zikir. Mereka membentangkan sayap mereka bagi para penuntut ilmu yang bersungguh-sungguh sebagai penghormatan untuknya. Nekan malaikat ngaaoban anu nuju maos Quran, nu zikir, anu nuju thalabul ilmi, eta teh dina raragana hormatan karajina. Sakumaha kapungkur malaikat dipiwarang sujud ka Kanjeng Nabi Adam. Kumargi naon? Kumargi Nabi Adam gaduh ilmu anu teu dimiliki ku para malaikat. Ya, dari fajar arek mangkat ka hade niatna nuntut ilmu. Ya, teu mimiti mangkat di dieu nya datang ka ditu. Ulah mengkol ka Philadelphia nonton Piala Dunia. Saurna teh tiket numpang murah aja pangluhurna teh 600.000. Wah, nyambarikeun Allah alamnya beureun malaya malaikatnya di lapang bola nya. Da beureun malaya nu maos Quran, tapi kamu anu bari zikir mah di lapang bola. Cara bapak amanat kadenya niatkeun di awal datang ka balik di kalembur nuntut ilmu nya. Nubil ilma walau bisin ya. Cari ilmu walaupun ke negeri Cina, mungkin ke Amerika, di Amerika geser Cina gitu. Jatan Cina mah eta mah perumpamaan maksana makamana baiknya. Di alif mah ada ilmuna mumpuni kepungkur ka Mesirnya, Mesir Kairo. Akhirnya Kairo masuk 16 besarnya timnasna. Apa dasar diskusi sareng Pak Iwan di Tajuk ke di Tajuk ke Kairo cenah bade main sareng Prancisnya dalipnya Prancis kamari menang 1-0 di Paraguay. Tahu 5 mengaji nonton bola nage tos subuh tahu 5 kita tangguh
ngabedah sasapu tinggalin dan nonton bola. Nah, sekali dari alhamdulillah bagi para penuntut ilmu, ahli zikir, ahli baca Quran akan dinaungi oleh para malaikat. Adapun kata ruh, ada yang berkata maksud ruh di sini adalah malaikat Jibril alaihissalam. Termasuk dalam kategori menyambungkan kata yang bermakna khusus terhadap kata yang bermakna umum. Tentang firman Allah Subhanahu wa taala min kulli amr, untuk mengatur semua urusan. Mujahid berkata, malam itu begitu sejahtera untuk segala perkara. Sa'id bin Mansur berkata, Isa bin Yunus menyampaikan kepada kami, Al-A'mas menyampaikan kepada kami dari Mujahid dalam menafsirkan ayat salamun hiya, sejahteralah malam itu. Dia berkata, malam Lailatul Qadar merupakan suatu malam yang sejahtera. Setan tidak bisa melakukan kejahatan atau melancarkan gangguan di malam tersebut. Qatadah dan yang lainnya berkata, segala urusan diatur, ajal dan rizki ditentukan pada malam tersebut, sebagaimana firman Allah, fiha yufraqu kullu amrin hakim. Pada malam itu diatur segala urusan yang penuh hikmah. Quran surat Ad-Duhan ayat 4. Selanjutnya firman Allah, salamun hiya hatta matla'il fajr, sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Sa'id bin Mansur berkata, Husain menyampaikan kepada kami dari Abu Ishaq, dari Asy-Sya'bi tentang ayat min kulli amrin salam ya hatta matla'il fajr, untuk mengatur semua urusan, sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Ia berkata, para malaikat menebarkan keselamatan pada malam tersebut kepada mereka yang beribadah di masjid sampai terbit fajar. Lumawi seorang itikafnya di masjid. Masjidnya masjid anu tos di wakafkeun kangge umum. Upami anu masjid pribadi mah biasanya masjid umum tas jantan milik umum dianggai jamaah umum. Qatadah dan Ibnu Zaid menafsirkan ayat sejahteralah malam itu, yakni malam itu penuh dengan kebaikan, tidak ada satu kejahatan pun malam itu sampai terbit fajar. Dia baikkan patarasan kan diurangnya, tidak ada kejahatan satupun yang terjadi pada malam itu sampai terbit fajar. Upami aya kajentenan kejahatan itu di dia tak korelasina kumaha sareng ieu nya. Memang haji katiasa jelaskan. Selanjutnya penentuan Lailatul Qadar dan tanda-tandanya. Hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Ubadah bin As-Samit bahwa Rasulullah SAW bersabda, Lailatul Qadri fil asril bawaki, man qamahunna tigoa isbatihin, fa inna allaha yaghfiru lahu ma taqaddama min dambihi wa ma ta'akhkhara, wa hiya lailatul fitr tis'in aw sab'in aw khamisatin al-thalisatin al-akhiri lailatin. Lailatul Qadar itu berada pada 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Barang siapa yang beribadah pada malam-malam tersebut karena mengharap kebaikan atau pahalanya, maka Allah mengampuni dosa-dosanya yang terdahulu dan dosa-dosanya yang akan datang. Malam tersebut ada pada malam ganjil, yaitu malam ke-29 atau malam ke-27 atau malam ke-25 atau malam ke-23 atau di malam terakhir.
Hadis anu kedua, Imam Ahmad bin Hambal meriwayatkan dari Ubadah bin As-Samit bahwa ia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Lailatul Qadar. Maka Rasulullah bersabda, "Fi Ramadana faltamisuha fil asril awakhir. Fa innaha fi witrin ihda wa isrin aw salasin wa isrin aw khamsin wa isrin aw sab'in wa isrin aw tis'i wa isrin aw fi akhir lailatin." Semisal tadi yang itu nama. Sedialah Lailatul Qadar itu pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Sesungguhnya Lailatul Qadar itu ada pada malam-malam ganjil, yaitu malam ke-21, malam ke-23, ke-25, ke-27, ke-29, atau pada malam terakhir. Yang malam itu biasa diberikan kesimpulan anak surat Al-Qadar teh sesuai sarangamina, yaitu kemuliaan anu kahiji kuna mulia margi diturunkan Al-Quran, anu kadua turun para malaikatnya, anu katilu lebih baik dari 1000 bulan, anu kaopat di malam itu Allah menurunkan rahmat dan barakah. Mudah-mudahan ku syafaatna maos Al-Quran ieu urang ditepangkeun diwanya sareng Ramadan nu bari dongkap sareng biasa kenging Lailatul Qadar. Unggal tahu teh sok penasaran bae nya itu kabagian teu Lailatul Qadar teh. Dat kadang-kadang teu karaosnya ku urang teh. Nah ieu teh sadeuikeun mudah-mudahan aya manfaatna salajengna mangga dijelaskeun langkung rinci ku ngaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhatesna Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kapungkur menetapkan strategi dakwah di malam Qadar. Qadar itu agak ketetapan. Tambahan yang kedua, jadi yang ketiga tadi kemuliaan di wajis. Kedua penetapan. Yang ketiga ketentuan. Qadar itu ketentuan. Sebab Allah Subhanahu wa taala di Nawawi Qadar menentukan perjalanan setahun manusia, perjalanan, dan menentukan tadi disebut urusan-urusan penting, urusan umur, rezeki, jodoh, pokoknya urusan-urusan besar ditetapkan pada malam Qadar, malam ketetapan. Yang keempat, Qadar artinya hari. Jadi krodek dan sekarangnya itu karena banyaknya malaikat. Jadi secara singkat Qadar ada 4 artinya. Pertama malam kemuliaan karena dipilih Allah Subhanahu wa taala sebagai turun Al-Qur'an. Kedua malam ketetapan karena Nabi dulu menetapkan strategi dakwah pada malam Qadar. Tiga malam penentuan karena setahun ke depan urusan-urusan besar tadi di Al-Quran surat Duhan ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Urusan umur, urusan jodoh yang besar ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat malam yang sempit karena banyaknya malaikat yang turun. Tapi malaikat yang disebut hanya satu ya. Malaikat yang lain tidak disebutkan. Yang disebutkan Ar-Ruh itu malaikat Jibril. Kemudian juga kita melihat banyak ayat ini keistimewaannya. Ada kata wa ma adraka. Adraka, wa ma adraka. Di Quran diulang 13 kali wa ma adraka. Biasanya kalau madraka di urusan besar ya. Misalnya Al-Qari'ah yang berkenaan dengan kiamat. Al-Qari'atu mal Qari'ah wa ma adraka mal Qari'ah. Jadi kata pertanyaan wa ma adraka berkenaan dengan hal yang besar. Kiamat misalnya.
neraka misalnya. Coba di Al-Qur'an di surat Al-Lumazah misalnya. Wa ma adraka ma wailun likulli humazatin lumazah alladzi jama'a malahu wa 'addada yahsabu anna malahu akhlada kalla la yumbadana fil hutama. Wa ma adraka mal hutama. Apa hutama itu? Narullahil muqaddah. Jadi wa ma adraka yang diulang 13 kali di Al-Qur'an ya Allah berkenaan dengan hal-hal yang besar. Wa ma adraka. Nanti barangkali menemukan ketika baca ada wa ma adraka, itu pasti urusan besar habis itu. Terus yang paling penting juga, kita pasti tahu bahasa Arabnya malam apa? Lailun ya. Tapi di ayat ini disebut Lailatun. Apa bedanya Lailun dengan Lailatun? Ini menarik. Kalau Nabi waktu Isra Mi'raj ayatnya bagaimana? Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan, itu namanya. Bukan Lailatun itu mah, lailan. Tapi di Al-Qadar inna anzalnahu fi lailatil qadr. Jadi ada lailun, ada lailatun. Apa bedanya? Persamaannya sama-sama artinya malam. Terus bentuknya perbedaannya, kalau lailun tidak ada taknya, jadi mudzakkar artinya. Kalau tidak ada taknya itu bahasanya mudzakkar, laki-laki. Kalau lailatun ada taknya berarti menunjukkan perempuan. Perbedaannya itu. Tapi persamaannya adalah malam. Apa bedanya ini? Lailun dengan lailatun. Kalau lailatun itu satu malam penuh. Ini bedanya nih. Kalau lailatun itu satu malam. Kapan dimulai malam? Habis terbenam matahari sampai, kata ayat sendiri, hatta matla'il, sampai terbit fajar. Makanya di Al-Qadar itu pakai lailatun karena memang sampai berlangsungnya sampai matla'il fajar. Jadi kalau lailatun itu pasti satu malam penuh. Maka Lailatul Qadar cari dari sejak habis maghrib itu pada malam-malam Ramadan. Satu malam penuh sampai menjelang fajar. Kalau lailun itu bisa penuh, bisa sebentar, bisa sebagian. Jadi kalau sekali lagi, kalau lailun bisa penuh satu malam atau bisa kurang. Makanya Isra Mi'raj itu ceritanya gimana? Itu Nabi Muhammad Mi'raj itu satu malam enggak? Sebagian malam. Karena pakai lailun. Jadi kalau lailun itu bisa sebagian atau juga bisa satu malam. Tapi kalau lailatun pasti satu malam. Itu bedanya. Jadi kita bisa bedakan antara lailun dengan lailatun. Jadi lailatun itu pasti satu malam. Kalau lailun bisa satu malam, bisa juga kurang. Kemudian apa amalan? Apa amalan yang Rasulullah SAW anjurkan? Kata Aisyah dalam sebuah riwayat, seandainya saya tahu malam Lailatul Qadar, seandainya saya tahu apa yang sebaiknya saya baca, wahai Nabi, umpamanya tahu ya, maka Nabi dalam sebuah riwayat menyebutkan, baca perbanyak Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Jadi untuk bacaan kita menyambut Lailatul Qadar yang diperbanyak adalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu ajaran Nabi SAW kepada Aisyah radhiyallahu anha ketika Aisyah bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Itu mungkin tambahan dari tentang Lailatul Qadar ini. Tambahan yang terakhir adalah kata 1000.
Ada yang mengartikan memang angkanya 1 tambah 03 itu lebih baik dari 1000 bulan. Pakai 1000 manusia segitu. Yang kedua ada yang mengartikan kata 1000 dengan arti yang banyak. Jadi untuk menunjukkan arti yang banyak. Di Al-Quran juga ada orang Yahudi ingin hidup 1000 tahun. Maksudnya ingin lama, maksudnya hidupnya. Jadi kata 1000 itu bukan hanya angka 1000-nya saja, tapi ada yang mengartikan dengan maksud untuk bilangan yang banyak. Apa contohnya kita? Kita banyak juga mengucapkan angka 1000 ini untuk ucapan yang menunjukkan banyak. Saya aturkan ribuan terima kasih. Padahal ada yang lebih banyak, miliaran bisa. Nah, tapi dari dulu juga ungkapan 1000 ini untuk mengungkapkan angka yang banyak gitu ya. Wallahu a'lam. Itu yang bisa tambahkan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan yang kita kaji Al-Quran mengantarkan kita pada sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkan Al-Quran. Dan mudah-mudahan Al-Quran di jangka panjangnya di akhirat, karena Al-Quran diberi izin oleh Allah termasuk yang memberikan syafaat. Semoga kita oleh Allah Subhanahu wa taala nanti diizinkan untuk diberi syafaat oleh Al-Quran ke surga. Amin ya rabbal alamin. Allahumma nawwir qulubana bil Quran wa zain akhlaqana bil Quran wa najjina minan nari bil Quran wa adkhilna al jannata wasfa'na bi syafaatil Quran. Allahumma ij'alil Quran rabi'a qulubina wa nur sudurina wa jalaa husnina wa dhihab hammina wa ghammina. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.